Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Almaik Lapetiroy dengan NIM 106222027. Saya Siti Amaliani dengan NIM 106-22078. Saya Belfata Binafat Marini dengan NIM 106-22071. Saya Sarah Femenika dengan NIM 106-22056. Saya Zazidan Ramadan dengan NIM 106-22052. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pembentukan cleavage dan blastula dari beberapa kelompok hewan, yaitu amfibi, aves, mamalia, asterias, dan Aphioxus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazidan Ramadan dengan NIM 106-22052. Saya akan menjelaskan mengenai cleavage dan pembentukan blastula pada mamalia. Jadi berikut ini adalah sel telur mamalia. Sel telur mamalia sendiri berbentuk oligolesital atau isolesital, di mana pada bentuk sel telur ini tidak ada iolok sama sekali dan inti minumnya berada pada kutub anima. Kemudian nantinya sel ini akan membentuk zigot dan mengalami pembelahan dengan pola pembelahan holoblastik rotasional. Nah, nantinya akan terjadi beberapa tahap pembelahan, yaitu 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tahap yang pertama adalah tahap 2 sel, di mana sel akan membelah secara vertikal atau meridional sehingga terbentuk 2 sel sama besar. Kemudian dari tahap 2 sel ini akan membelah menuju tahap 4 sel secara ekuatorial atau melintang sehingga terbentuk 4 sel. Dan pada nantinya sel ini akan membelah kembali menjadi tahap 8 sel. Namun pada fase ini sel telur tidak membelah zigot tidak membelah secara bersamaan sehingga terkadang terdapat sel ganjil. Nah, pada fase ini juga terjadi pemampatan dari sel blastula pada blastula, sehingga kemudian akan membentuk tahap 16 hingga 32. Pada fase ini terjadi juga peristiwa tight junction, di mana sel tepi dan sel bagian dalam dihubungkan oleh gap junction. Gap junction sendiri perubahan dari junction antara satu blastomer dengan blastomer lainnya. Kemudian nantinya akan membentuk blastosul seperti ini, di mana pada bagian berwarna biru ini nantinya akan menjadi bagian luar plasenta, dan bagian dalamnya adalah innermost cell yang akan menjadi embrio itu sendiri. Struktur warna biru ini disebut juga sebagai trophoblast, yang nantinya akan membentuk chorion, membran ekstra embrionik, dan plasenta. Perlu diketahui juga pada mamalia, tipe blastula yang terbentuk adalah soeloblastula. Blastula mamalia sendiri memiliki perbedaan dengan lain, karena blastulanya ini sudah mengalami diferensiasi menjadi embrio, sehingga yang menjadi embrio adalah bagian ICM atau bagian putih ini saja, sementara bagian luarnya tidak akan menjadi embrio, melainkan menjadi aksesoris luarnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok hewan selanjutnya adalah kelompok hewan aves. Pada kelompok hewan aves memiliki tipe telur megalosital atau yang membelah secara parsial, dengan tipe simetri pembelahan adalah diskodial atau yang membelah pada bagian blastoidiskusnya saja. Selanjutnya, sel telur pada kelompok aves terdiri atas ooplasma yang terletak pada bagian blastoidiskus kutub anima, dan sisanya merupakan kuning telur. Sel telur pada kelompok hewan ini terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan selaput pitelin, lalu ada albumin, kemudian selaput cangkang, dan yang terakhir cangkang kapur. Pada bagian albumin terdapat kalaza dengan struktur seperti tali yang melilit. Kemudian pada proses pembelahan pertama, sel telur membelah secara vertikal dan menghasilkan 2 buah blastomer yang sama besar. Kemudian pada pembelahan kedua, sel telur membelah secara vertikal tegak lurus pada bidang pembelahan pertama dan menghasilkan 14 blastomer yang sama besar. Selanjutnya, pada pembelahan ketiga, sel telur membelah secara vertikal. Sel telur membelah secara simultan ala vertikal sejajar dengan bidang pembelahan 1 dan menghasilkan 8 buah blastomer yang sudah tidak sama besar. Kemudian pada tahap pembelahan selanjutnya, sel telur membelah secara meringkar, memotong semua bidang terdahulu, dan oleh bidang-bidang radial pada bagian tepi keping memotong bidang yang melingkar.
Pada saat ini, blastodiskus masih terdiri atas satu lapis sel, karena pembelahannya hanya terjadi pada permukaannya saja. Lalu, pada saat pembelahan selanjutnya, terjadi pembelahan arah horizontal sejajar dengan permukaan, sehingga menghasilkan blastoderm yang berlapis-lapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belva Tabina Padmarini dengan NIM 106222071. Di sini saya akan menjelaskan proses perkembangan blastula pada Aphes. Blastula ayam atau yang sering dikenal sebagai diskoblastula merupakan tahapan awal dalam perkembangan embrio ayam. Ini adalah suatu struktur berongga yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu epiblast, hipoblast, dan juga blastosol. Di tengah epiblast, kita temukan area pelipsida yang terang, sedangkan di bagian tepinya yang lebih gelap, yang dikenal sebagai area opak. Pembentukan blastula diawali ketika pembelahan sel secara horizontal terjadi pada blastoderm yang akhirnya membentuk 3-4 lapis sel. Di bawah bagian tengah blastoderm, yolk menjadi lebih cair sehingga blastoderm sedikit terangkat. Hal ini menciptakan rongga yang dikenal sebagai rongga subgerminal. Sel-sel dari blastoderm kemudian bermigrasi ke dalam rongga ini melalui proses ingresi, membentuk hipoblast. Sementara itu, bagian dari blastoderm yang berada di atas hipoblast disebut dengan epiblast. Dan di antara keduanya terbentuklah blastosol. Pada Aphes modern, blastula terbentuk saat sel-sel blastoderm bermigrasi dan membentuk 2 lapisan. Selanjutnya membentuk blastosol di bagian tengahnya. Berbeda dengan Aphes primitif seperti emu, angsa, dan kiwi, di mana rongga subgerminal sudah sama dengan blastosol sejak awal pembelahan tanpa proses lanjutan. Pembentukan blastula pada ayam tidak hanya menarik secara ilmiah, tetapi juga memberikan wawasan tentang keragaman adaptasi evolusioner di antara berbagai spesies Aphes, dari embrio yang sederhana hingga perkembangan kompleks. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel dan blastulasi pada Amphioxus dan Asterias. Berikut adalah model dari sel telur Amphioxus dan Asterias. Tipe sel telur ini adalah oligolesital atau isolesital, yang berarti memiliki yolk yang sedikit dan tersebar merata. Pola pembelahan dari tipe sel telur Amphioxus dan Asterias ini adalah holoblastik dan hampir equal, yang berarti pembelahan akan berlangsung dari kutub animal sampai vegetal. Lalu pembelahan simetri ini adalah radial. Pada tahap 1 sel atau saat zigot sudah terjadi GVBD atau germinal vesicle breakdown, sehingga tidak terlihat selaput inti, dan terlihat juga badan polosit atau badan polar kedua karena penetrasi sperma terjadi setelah selesai meiosis 2. Sebelumnya selaput sel ini telur masih terlihat. Selanjutnya terdapat tahap 2 sel yang terjadi karena pembelahan pertama secara meridional atau vertikal. Pembelahan ini membelah dari kutub anima sampai vegetal secara menyeluruh dan membagi sel telur menjadi 2 blastomer yang sama besar. Selanjutnya, pada tahap 4 sel, tahap ini terjadi karena pembelahan kedua yang terjadi secara meridional juga, namun tegak lurus dengan pembelahan kedua. Jadi akan terlihat kebelah 4 seperti ini, dan sel telur pembelahan ini menghasilkan 4 blastomer yang sama besar. Setelah tahap 4 sel terjadi pembelahan ke-3 yang membelah 4 sel tersebut menjadi 8 sel. Pembelahan tahap ini terjadi karena pembelahan ke-3 yang terjadi secara ekuatorial atau horizontal tegak lurus dengan pembelahan 1 dan pembelahan 2, sehingga membentuk 8 sel yang sama besar. Namun pada Asterias, pembelahan akan membentuk
blastomer yang lebih besar pada kutub vegetal karena terdapat distribusi yok yang lebih condong kepada kutub vegetal. Selanjutnya terdapat tahap 16 sel yang terjadi karena pembelahan keempat yang berlangsung secara meridional dan simultan dari kutub animal sampai vegetal. Pembelahan ini akan membelah sel menjadi 16 sel yang ada 8 sel di atas dan 8 sel di bawah. Selanjutnya terdapat tahap 32 sel yang terjadi karena pembelahan ke-5 yang terjadi karena dua pembelahan secara horizontal atau ekuatorial dari bagian atas dan bagian bawah. Pembelahan tersebut akan menghasilkan sel yang berjumlah 32 blastomer. Setelah tahap 32 sel akan terjadi pembelahan selanjutnya dan berikutnya dan menghasilkan tahap blastula. Blastula pada Amphioxus itu soloblastula. Blastulanya terdiri atas dinding blastula atau blastomer dan yang berlapis tunggal dan memiliki rongga blastula atau blastosol. Pada tahap awal blastula terlihat blastomer itu sedikit namun ukurannya lebih besar daripada tahap selanjutnya. Pada tahap lanjut blastula Amphioxus, blastomer akan terlihat melonjong dan jika diperhatikan dengan seksama bagian bawah akan lebih sedikit tinggi daripada yang bagian atas. Lalu pada tahap lebih lanjut sel-sel pada bawah pada bagian bawah atau kutub vegetatif akan kembali menjadi mendatar. Selanjutnya terdapat warna-warna pada model blastula ini. Model-model ini menunjukkan fate map pada blastula ini. Warna biru muda akan menjadi bakal ectoderm epidermal, warna biru tua akan menjadi ectodermal neural, lalu pink menjadi bakal mesoderm. Selanjutnya warna kuning adalah menjadi bakal endoderm dan yang hijau akan menjadi bakal notochord. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan akan dilanjut dengan penjelasan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Serafin Yenika dengan NIM 106222056. Saya akan menjelaskan mengenai pembelahan zigot dan blastulasi pada amfibi. Ini adalah sel telur pada amfibi. Sel telur ini memiliki tipe telolesital atau mesolesital. Karakteristik sel telur ini adalah memiliki yok dengan jumlah banyak, namun lebih terhimpun di bagian kutub vegeta, dan ukuran butir yok makin ke arah kutub vegeta semakin besar. Selanjutnya, wilayah kutub animanya berpigmen sehingga tampak berwarna hitam atau coklat, sementara pada kutub vegetanya tidak berpigmen. Saat sel sperma masuk ke dalam sel telur, atau disebut juga dengan penetrasi, di bagian sini, pada bagian seberang, terjadi pergerakan kutub anima ke arah kutub vegeta sehingga terbentuklah gray crescent. Mata pembelahan zigot pada amfibi, yang pertama adalah tahap 1 sel atau zigot. Berikutnya adalah tahap 2 sel, dihasilkan oleh pembelahan pertama secara meridional atau vertikal, seperti ini. Dan pembelahan ini membagi gray crescent menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya adalah tahap 4 sel yang dihasilkan oleh pembelahan kedua dengan bidang pembelahan meridional atau vertikal, tegak lurus terhadap bidang pembelahan pertama. Selanjutnya adalah tahap 8 sel yang dihasilkan oleh pembelahan ketiga dengan bidang horizontal. Dapat dilihat bahwa bidang pembelahan ini tidak tepat berada di ekuator, namun lebih dekat ke arah kutub anima, sehingga ukuran blastomer tidak sama dan terbentuk 4 mikromer di kutub anima dan 4 makromer di kutub vegeta. Di tahap ini pun sudah muncul bakal blastosol.
Pada tahap 16 sel dilakukan oleh pembelahan keempat, dilakukan oleh dua bidang sekaligus secara meridional atau vertikal, dapat dilihat di sini, seperti ini, secara simultan. Pada proses pembentukan blastula atau blastulasi, terbentuk blastosol yang condong ke arah kutub anima. Atap blastosol terdiri atas mikromer dan alas blastosol terdiri atas makromer. Pada tahap ini juga sudah terbentuk fate map atau peta nasib. Yang warna kuning akan menjadi bakal endoderm, warna pink akan menjadi bakal mesoderm, warna hijau akan menjadi bakal notochord, warna biru akan menjadi bakal ectoderm epidermal, dan warna biru tua akan menjadi bakal ectoderm neural.